Baik, sudah semua dibuka surah Al-Qalam. Ya, ini kita juz 29 ya. Ya. Baik, kita mulai. Saya mulai dari ta'awudz baru diikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ya, ini sebentar saya bahas. Di Al-Quran ada istilah namanya Fawatihus Suwar atau Fawatihus Suwar, yakni huruf-huruf yang dipakai sebagai pembuka surat-surat. Ini ada huruf-huruf namanya huruf muqatta'ah namanya. Huruf muqatta'ah ini huruf yang dipakai untuk pembuka surat-surat. Nah, ada 5 yang dibaca pendek 2 harokat. Ada 7 yang dibaca panjang. Nah, 5 itu terangkat dalam kalimat hayyun tahur atau hayat toharo. Ha, ya, to, ha, ro. 5 huruf ini kalau dipakai sebagai pembuka surat atau di awal surat dibaca pendek. Ya, ha, ha, mim. Hanya jangan panjang. Ha, mim. Ini keliru. Ha, ya, huruf ya. Contohnya yasin, jangan yasin. Ini ya-nya pendek ya. Maksudnya panjang tapi cuma 2 harakat, jangan kepanjangan. Kemudian toha, contohnya toha, tosim, mim nanti ya. Toha. Kemudian ro. Alif lam ro. Ro-nya jangan panjang-panjang, jangan ro. Nanti jenengan akan menjumpai ada 5 huruf ha, ya, to, ha, ro. Ini dibaca pendek 2. Kemudian ada 7 naqasa asa lukum. 8, mohon maaf ya, ada 8. Ada 8. Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Mohon maaf clear tadi ya, bukan 7, 8. Ada 8 yang ini dibaca panjang, yaitu terangkat dalam kalimat naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8 huruf ini kalau di awal surah jenengan baca panjang. Nun, qaf, qaf, sin, yasin, lam, alif, lam, dan seterusnya. Ya, ada 8. Baik, intinya yang gampang 5 yang diingat. Hayat toharo tadi, hayyun tohur bisa ya, hayat toharo. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tadi dari 28 huruf hijaiyah, Allah memilih 13 huruf saja untuk dijadikan sebagai pembuka surat ya. Berarti nanti kita bicara tentang tata bahasa ya, tentang tata bahasa. Bagaimana susunan kata dalam Al-Quran itu luar biasa, walaupun hanya abjad hijaiyah gitu, hanya huruf ya. Nanti kita bahas di penjelasan. Tapi intinya itu nun ini wajib dibaca panjang 6 harokat. Seperti tadi qaf, sin, lam, kaf, mim itu yang panjang ya. Naqasa asalukum yang 8 itu wajib dibaca panjang. Namanya mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Nanti ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Yang ringan yang tidak ada idghamnya, yang musaqqal yang ada idghamnya. Nanti kita bahas. Nah, ini pada kalimat ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf, ringan ya. Tapi intinya itu dibaca panjang 6 harokat. Baik, saya ulang lagi. Kalau mau dihitung gini ya Pak, nun. Ini kalau dihitung, itu harus ada hitung kira-kira lah ya.
Ya, sampai 6 kalau mau dihitung. Tapi tergantung ketukannya kan bisa pelan, nun. Kalau jangan lagi baca Quran cepat, bisa cepat. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kalau baca Quran cepat misalnya. Ya, baik, saya ulang. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, bimaj qalqalan maj, hati-hati hamas, hati-hati maj, tidak maj tapi maj, bimajnun. Anta ditahan, anta tidak anta, ditahan sebentar ya. Baik, saya lanjut. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ya, lakala ajron pendek semua ya, hati-hati. Tidak wa inna lakala ajron, itu keliru. Lakala ajron pendek semua ya. Saya ulang. Wa inna lakala ajron ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baik. Cukup ya 4 ayat dulu. Kita bahas 4 ayat dari surah Al-Qalam. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, surah Al-Qalam ini menurut para ulama termasuk surat yang awal-awal sekali turun. Bahkan ada ulama yang menyebutkan surat ini turun yang kedua setelah surah apa? Surat pertama turun Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kan ada ayat Iqra wa rabbukal a'lam allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia bil qalam dengan tulisan. Maka setelahnya turunlah surah Al-Qalam ini. Nah, ini pendapat sementara ulama. Ada lagi yang menyebut bukan yang kedua, tapi yang ketiga atau yang keempat. Karena setelah Al-Alaq Iqra nanti ada surat Al-Muzammil, ada Al-Mudaththir. Ya, ada yang menyebut baru Al-Qalam. Ya, tapi intinya maksud saya kenapa perlu digambarkan ini yang pertama-tama turun. Gitu. Pertama-tama berarti kan masih belum banyak pengikutnya gitu, masih sedikit pengikutnya, masih di Mekah, masih menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang bahkan keluarganya saja menentangnya. Ini secara umum kondisi ketika ayat ini turun. Baik, saya bahas Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Tadi sudah kita singgung di Al-Quran ada ayat-ayat, ada surat-surat yang diawali dengan huruf. Banyak ulama yang kadang memberikan penafsiran tentang huruf-huruf itu. Ya, kayak seperti Al-Qalam ini ada yang menyebutkan nun. Nun itu ada yang menyebutkan maksudnya ikan paus. Ikan pausnya Nabi Yunus. Ada ayat wa zannuni idz dhahaba mughadiban, dan ada zannun atau zunnun biasanya orang menyebut.
Zannun itu yang dimakan ikan maksudnya. Orang yang dimakan ikan maksudnya Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya. Ini ada yang menyebutkan nun ini artinya ikan paus ya. Ini macam-macam ulama ya. Ada yang menyebutkan nun itu artinya tinta. Sementara kolam ini penanya. Jadi sambung antara pena dengan tintanya. Kalau zaman dulu Pak, orang nulis kan tintanya sendiri, penanya sendiri ya. Zaman dulu nih, jangan zaman sekarang tuh wis gabung. Ditutul lah gitu kan, tutul nanti baru nulis itu. Nah, tetapi para ulama yang lain dan ini banyak ya, semisal Ibnu Katsir dan lainnya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui. Karpe Gusti Allah, kita ini enggak ngerti. Sehingga ini yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat di antaranya. Ya, ini secara umum begitu. Nah, baru para ulama menyebutkan apa hikmahnya. Ya, hikmahnya apa? Kok Allah nanti di beberapa surat ya ada alif lam mim, ada yasin, ada toha, ada tosim mim, ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain shad, ada macam-macam. Kan ada ya di awal-awal surat itu. Untuk apa? Kok menurunkan ayat Quran yang hambanya tidak diberitahu apa artinya, apa maknanya gitu. Kan katanya Quran sebagai petunjuk, lah itu petunjuk apa gitu kan, kira-kira begitu kan. Kalau kita nggak ngerti maknanya, artinya aja apa, terus gimana mau dijadikan petunjuk kan gitu, mungkin pertanyaannya. Maka tadi para ulama hanya memberikan hikmah saja ya, karena pengetahuan manusia terbatas, tidak selalu bahwa manusia harus mengerti semua Al-Quran. Yang kedua, tadi kita bicara hikmahnya di awal sebenarnya saya sebutkan dari 28 huruf hijaiyah Allah hanya mengambil 13 tadi ya, ada 5, ada 8, hanya mengambil 13, dan 13 huruf ini disusun dengan sedemikian bagus, sedemikian enak kalau dibaca. Ini kata para ulama pelengkap tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum, khususnya orang-orang kafir. Yang mana Allah menyebutkan di beberapa tempat, di beberapa ayat, fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap Quran yang aku turunkan kepada hambaku, maka coba buat satu surah. Bahkan ada lagi ayat bi ayat, dengan satu ayat saja. Dan satu ayat itu nggak usah yang susah-susah, wis nyusun huruf saja, nyusun abjad saja, coba dibuat. Nyatanya nggak ada yang mampu ya. Kan nggak ada yang terus bikin surat misalnya huruf bata gitu atau saja gitu kan, nggak ada. Dan ini luar biasanya kan, coba huruf-huruf seperti huruf ba, huruf ta, huruf sa, jim, ha, kha, dal, zal, zai, ya, shin, ini nggak ada kan, nggak dipakai dalam tanda kutip untuk awal surah ya. Karena di situ ada keindahan tersendiri. Sampai tadi tantangan Allah, nyatanya manusia disuruh bikin yang semisal dengan Quran, yang seenak kalau dibaca, didengar seperti Quran, nggak ada yang bisa. Itu nggak ada yang mampu. Ini hikmah menurut para ulama adanya huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat ya. Tadi surat-surat saya sebut. Baik, berikutnya wal qalami. Ini jangan diartikan dan ya. Jangan diartikan dan pena, tapi diartikan demi pena. Wal qalami. Apa sebabnya? Pernah kita bahas. Ya, karena setelah al-qalamnya kasrah wal qalami. Dulu kita bahasnya kalau ada huruf wawu di depan wa, dan setelah kata wawu itu harokatnya kasrah, arti wawu itu demi. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyamsi, demi matahari. Tapi kalau wan najmu wasyajaru, artinya bukan demi bintang dan bintang-bintang. Wasyajaru, dan pepohonan gitu ya. Nah, ini artinya demi kolam.
wa ma yasturun, dan apa yang ditulisnya. Ada banyak makna tentang kolam ini ya. Ada ulama yang menyebut kolam ini maksudnya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dulu awal-awal ada makhluk yang Allah ciptakan namanya kolam, pena. Pernah kita bahas dulu hadisnya ya. Tapi ngapunten jenengan gak usah bayangkan penanya kayak penanya kita atau kayak pulpennya kita, jangan. Semoga ada makhluk yang Allah ciptakan awal-awal namanya pena. Kemudian pena ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah takdir alam semesta. Ya, jadi ada tulisan di Lauh Mahfuz tentang takdir kita ya. Tapi tadi ngapunten gak usah dibayangkan penanya tuh kayak penanya kita, kita yakini saja itu ada kayak gitu aja, ben gampang gitu ya. Kita yakini itu terjadi, kemudian pena itu menulis. Nah, ada lagi hadis lain menyebutkan, ya Allah, apa yang harus aku tulis pertama? Maka Allah memerintahkan, tulislah, ini di hadis Imam Muslim nggak salah, saya lupa ya, fa inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ini yang diantara kalimat yang pertama ditulis oleh si pena ini, kolam ini, bahwa rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Maksudnya apa? Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, daripada kemarahannya. Ini rahmat Allah lebih besar. Sehingga nanti ada istilahnya ada ar-raja wal khauf ya. Raja itu kita berharap kepada rahmat Allah, khauf itu kita takut dengan murka, dengan siksa, dengan azabnya Allah.